Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, Son Wonwi berhasil menumbangkan salah satu anggota Kultus Boot saat sedang berada di persembunyian. Sebelum ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe-nya dulu agar admin dan channel ini terus semangat dalam membuat video. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan pernah berkembang. Peri pedang pun takjub melihat Wonwi saat dia berhasil membunuh salah satu anggota Kultus Blood. Boleh juga kemampuanmu. Kukira kau seorang idiot yang di setiap harinya kerjanya hanya mabuk-mabuk saja bersama mereka. Mungkin aku harus mengubah pandanganku kepadamu. Dari mana kau belajar hal seperti itu? Mendengar ocehan peri pedang yang tak ada hentinya, Wonwi berkata, "Diamlah, kau menggangguku. Untuk sekarang, abaikan saja dia. Keadaan sudah jadi lebih buruk. Aku tahu para warrior Kultus Blood terkenal bergerak berkelompok. Biasanya mereka bertiga dalam mengerjakan misi. Aku yakin teman-teman dari orang yang kubunuh barusan pasti akan segera datang. Meski aku sudah menyembunyikan tubuhnya, cuman masalah waktu sampai mereka menyadarinya jika salah satu dari mereka menghilang." Wonwi terus berpikir, jika aku tertangkap di situasi seperti ini, mereka langsung akan membunuhku. Tapi, untuk sekarang, aku harus menyelesaikan hal ini dan segera pergi dari sini. Tiba-tiba peri pedang merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Dia berbisik kepada Wonwi. "Wonwi, di belakangmu ada salah seorang anggota Kultus Blood." Wonwi terkejut dan menoleh ke belakang. Ternyata salah seorang anggota Kultus Blood sedang memperhatikannya sejak dari tadi. "Apa aku mengganggumu? Jangan pedulikan aku dan lanjutkanlah. Padahal aku dari tadi hanya memperhatikanmu. Mengapa kau tiba-tiba berhenti?" Wonwi terdiam sejenak. Sudah berapa lama dia di sana? Tiba-tiba, mata Wonwi tertuju kepada sabuk warrior itu. Alangkah terkejutnya Wonwi. Ternyata dia adalah warrior kelas menengah. Dengan sigap, Wonwi berhati-hati dan mempersiapkan diri. Seharusnya aku lebih siap. Kalau dia warrior kelas menengah dengan kondisiku yang sekarang, aku pasti tak akan bisa menang. Melihat reaksi Wonwi, si peri langsung bersemangat. "Apakah kau akan bertarung? Aku akan membantumu. Aku akan perlihatkan kekuatan sebenarnya pedang sword." Warrior kelas menengah itu perlahan menghampiri Wonwi. Ia berkata, "Sepertinya kau belum mempelajari bela diri apapun. Meski itu serangan mendadak, kau cukup hebat, mampu membunuh warrior kelas bawah seperti dia." Dia pun memperkirakan kualitas Wonwi. "Jika kulihat, sepertinya kemampuanmu itu kira-kira seperti warrior kelas menengah. Aku akan menawarkanmu sesuatu. Jika kau menyerah sekarang, aku akan membiarkanmu tetap hidup." Mendengar penawaran itu dari anggota Kultus Blood, Wonwi mencoba memancingnya. "Jika kau memang berniat membunuhku sejak awal, kau tidak akan berbicara tentang kualitas menengah atau apalah itu. Jadi, kau sebenarnya ingin bertarung denganku. Namun, aku terlalu kuat, jadi kau takut akan bernasib sama seperti orang tadi. Benar yang kukatakan?" Mendengar perkataan Wonwi, si peri terkejut. "Apa kau gila? Kenapa kau malah memancingnya?" Wonwi terus mengabaikan peri pedang. "Berjalan sesuai rencanaku. Aku akan pura-pura menjadi bocah sombong supaya dia lebih lengah." Mendengar ocehan Wonwi yang seolah-olah dirinya hebat, warrior itu pun tertawa terbahak-bahak. "Kau pandai bersandiwara.
sayang sekali kalau harus membunuh bocah sepertimu. Sepertinya kau sebisa mungkin untuk menghindari pertarungan. Tiba-tiba dengan cepat warrior itu menyerang Wonwi. Kalau begitu, mari kita lihat. Apa kau memang sekuat perkataanmu? Dengan sigap, Wonwi menghindari serangannya. Meski aku adalah seorang warrior yang dantiannya sudah hancur, tapi serangan yang seperti ini masih bisa terlihat di mataku. Wonwi mencoba menyerang balik, namun gerakannya terlalu lambat sehingga dengan mudah lengannya ditangkap warrior itu. Kuakui, aku kagum padamu. Matamu begitu tajam, tapi sayang gerakanmu masih begitu lambat. Tapi tetap saja serangan balikmu cukup mengejutkan. Aku akan mengabaikan fakta kalau kau sudah membunuh seorang warrior kelas rendah. Jadi, jangan melawan. Saat warrior itu lengah, dengan sigap Wonwi melepaskan pisau di tangannya dan menyerang warrior itu tepat mengarah di wajahnya. Meski mendapat serangan kejutan dari Wonwi, tapi warrior itu mampu untuk menghindar. Tidak mungkin dia berhasil menghindari serangan dari titik butanya. Warrior itu sangat marah. Ia dengan keras menendang Wonwi hingga terpental jauh. Dengan menahan rasa sakit yang dideritanya, apa aku terlalu percaya diri? Kukira dia tidak mampu menghindari serangan jarak dekat seperti itu. Wonwi mencoba bangkit kembali sambil mengusap darah di mulutnya. Sekarang aku tak punya pilihan lain selain menghadapinya secara langsung. Peri pedang terus memaksa Wonwi untuk mau menerima bantuannya agar bisa mengalahkan warrior kelas menengah itu. Sudah kubilang, aku akan membantumu. Kau tak punya kesempatan menang melawannya tanpa bantuanku. Wonwi menjawab, apa yang bisa kau lakukan di situasi seperti ini? Bahkan, sampai akhir pun kau tetap saja keras kepala. Sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Wonwi berpikir dengan keras, bagaimana cara mengalahkan warrior kelas menengah ini? Aku tak berhasil membunuhnya dengan serangan barusan. Tapi, karena aku berhasil melukai mata kirinya, sepertinya aku harus lebih sering mengincar bagian titik lemahnya di sebelah kiri. Warrior itu pun menahan rasa sakit di matanya. Padahal aku sudah mencoba baik kepadamu. Tapi kau bocah bajingan. Apa kau memang mau cari mati? Awalnya aku hanya ingin sedikit menghukummu dan mengirimmu ke kultus. Tapi dengan perlakuanmu seperti itu, aku akan menghabisimu di sini. Warrior itu berlari melancarkan serangan kepada Wonwi. Dengan teknik dasar berpedang dari kultus Blood yang bernama Killing Blood Blade, dia terus melancarkan serangan pedang bertubi-tubi kepada Wonwi. Wonwi sadar dengan pola serangan warrior itu. Dia hanya bisa bertahan menahan serangan bertubi-tubi itu. Warrior bajingan ini, dia sengaja tidak menyerang bagian vitalku. Dia hanya ingin menyiksaku sebelum dia membunuhku. Dengan penuh emosi, warrior itu melakukan serangan terakhir. Sudah terlambat untuk menyesal. Takdirmu sudah ditentukan untuk mati di sini. Meski sudah mengetahui pola serangan warrior menengah itu, Wonwi hanya mampu bertahan tanpa bisa melakukan serangan balik seperti tadi. Dia juga menggunakan gerakan tipuan untuk melawanku. Apa yang harus aku lakukan? Menyerang asal-asalan seperti tadi dan berharap untuk mengenainya. Saat dalam keadaan terdesak, tiba-tiba peri pedang berbisik di telinga Wonwi. Dia akan menyerang dengan tusukan depan. Dengan sigap, Wonwi menahan serangan yang dilontarkan warrior itu tepat di tengah bagian tubuhnya. Meski Wonwi mampu menahan serangan itu, tapi sebegitu kuatnya serangan warrior kelas menengah itu, sampai-sampai Wonwi terlempar jauh ke belakang. Melihat serangannya gagal, warrior itu terkejut. Padahal dia sudah menyerang dengan gerakan tipuan yang sudah terlatih dengan baik. Wonwi mencoba bangkit. Dia berpikir,
Apa yang terjadi? Mengapa aku mampu menahan serangannya? Bagus sekali. Kau lihat kan bagaimana kau mampu menahan serangan itu. Kalau tidak ada aku, kau mungkin sudah mati. Wonwi bertanya, jadi suara barusan tadi itu adalah suaramu? Jadi kau bisa memprediksi serangannya? Peri pedang pun memberitahu Wonwi, aku mengatakan kepadamu karena aku mampu melihatnya. Serangan seorang warrior kelas menengah yang mengayunkan pedang seperti itu, bagi kami itu sangat mudah untuk dibaca. Sambil memusut kepala Wonwi, kalau begitu, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Apa aku harus tetap diam seperti perintahmu tadi? Dengan malu, Wonwi berkata, aku minta maaf sudah mengabaikanmu sebanyak 2 kali. Aku mohon, bisakah kau menolongku? Dengan sombongnya, peri pedang menjawab, kurasa aku akan menolongmu. Aku tak bisa membiarkan makhluk sepertimu yang akhirnya bisa mendengarkan perkataanku setelah 47 tahun mati seperti ini. Peri pedang pun bertanya, baiklah, apa rencanamu setelah bisa membaca gerakan serangannya? Wonwi mencoba berpikir bagaimana cara agar bisa mengalahkannya. Aku sudah memikirkannya, tapi tetap saja begitu sulit dengan keadaanku saat ini. Dia sudah sekali terkena serangan balikku, jadi dia takkan mungkin masuk jangkauan pedangku lagi. Pasti dia akan selalu menjaga jarak dari jangkauanku. Dengan tatapan tajam, Wonwi merencanakan sesuatu. Jika kita memancingnya dan membuatnya tak sabaran, maka kita mempunyai peluang untuk mengalahkannya. Warrior kelas menengah itu masih saja heran. Dia berpikir, dia menahan seranganku. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apa mungkin dia mengetahui teknik berpedangku? Aku yakin itu pasti kebetulan. Tidak mungkin orang lemah sepertinya dengan sengaja mampu menahan seranganku. Warrior itu pun kembali melancarkan serangan. Lihatlah, kali ini aku akan membunuhmu. Peri pedang memberi arahan kepada Wonwi. Pertama, kau harus menahan semua serangannya dulu untuk mengulur waktu. Baiklah, kau cukup beritahu aku arah mana serangannya akan datang. Peri memberitahu Wonwi, ini serangan tipuan, arah bahu kiri. Pertahankan sisi kananmu. Melihat reaksi cepat Wonwi yang mampu menahan serangannya, warrior itu pun semakin terkejut. Mengapa orang lemah itu mampu membaca gerakannya? Saat warrior itu mulai lengah karena darah yang menutupi mata kirinya, dengan sigap, Wonwi melancarkan serangan. Kalau kau menyerang titik butanya, dia akan jadi tidak sabaran. Dia pasti akan menggunakan serangan horizontal. Tunggulah sampai dia menyerang. Sesuai dengan prediksi peri, warrior itu pun melancarkan serangan horizontal saat tahu Wonwi akan menyerang sisi butanya. Ternyata, serangan horizontal itu adalah tipuan. Kau kira aku akan terkejut dengan serangan itu? Warrior itu menendang Wonwi dengan keras hingga terlempar jauh. Warrior itu tertawa. Hai bocah, apa tanganmu patah? Kau cukup hebat karena mampu memanfaatkan titik butaku. Tapi, tetap saja kau cuma warrior rendahan. Warrior itu pun kembali menyerang Wonwi. Matilah kau bocah bajingan. Aku akan membunuhmu. Wonwi tersenyum. Inilah waktu yang tepat. Dengan putaran badan, Wonwi menyerang warrior itu. Wonwi menyerang tepat di bagian lehernya. Wonwi tak percaya ia mampu mengalahkan warrior kelas menengah itu. Aku menang. Aku mampu memotong lehernya secara langsung. Setelah berhasil mengalahkan dan membunuh warrior itu,
Peri pedang pun berkata, "Aktingmu boleh juga. Aku kira tadi tanganmu benar-benar patah." Wonwi berkata, "Jika saja orang itu sedikit saja curiga kalau tanganku tidak patah, pasti rencanaku akan gagal." Peri itu memuji Wonwi, "Kau hebat sekali. Serangan terakhirmu juga sangat keren. Kau memutar tubuhmu, lalu memotong lehernya." Wonwi menjawab, "Itu semua bisa terjadi berkat pertolonganmu. Terima kasih peri kecil telah membantuku." Mendengar Wonwi yang berterima kasih, peri itu pun tersipu malu. "Kenapa kau jadi malu-malu seperti itu?" Dengan angkuh, peri itu berkata, "Aku tidak malu. Aku hanya sedikit terkejut. Kalau kau memang mau berterima kasih kepadaku, bersihkanlah pedangmu itu dengan benar." "Wahai peri, apa kau marah?" Tiba-tiba, tanpa disadari, sebuah pukulan mendarat tepat di wajah Wonwi. Wonwi yang mendapat pukulan keras itu langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Ternyata, salah satu anggota kultus Blood tiba-tiba datang dan menyerang Wonwi. Aku segera datang ke sini karena mereka berdua dari tadi tidak kembali. Situasi yang tidak masuk akal. Mereka berdua dikalahkan oleh seorang bocah lemah ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu video pembahasan cerita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya.